Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul membongkar kebotolan Ustadz Kenama, Aristo dan Valen. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Jangan ngaku Pak Bambang. Mari kita duduk sama-sama, debat terbuka boleh siap. Gitu loh, jangan ngumpet aja bikin video pendek. Iya, mau kayak nama mau kayak nama mau, betul. Pak Bambang Nursena ini merasa tersinggung atau merasa dirugikan, silakan Pak Bambang Nursena dan timnya bikin laporan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi dua video sekaligus. Pertama video Valen, yang sekarang ganti nama Umar. Video kedua adalah video dari bangkai dan babysitternya Aristo. Kita semua tahu, mereka mengikuti Nabi yang umi. Atau Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Saya heran pada mereka ini, padahal setahu saya dalam Islam tidak dilarang untuk belajar membaca dan menulis. Tidak ada... Dia nggak ngerti kenapa seorang Nabi ditakdirkan untuk tidak bisa baca tulis. Nggak ngerti dia. Karena Nabi itu dituduh nanti yang memang terjadi yang sekarang final terjadi ya. Nabi itu dituduh apa? Ya, itu Nabi itu dia nulis kitab sendiri, dia jiplak kitab lain. Itu tuduhan itu kedengaran di mana-mana guys. Itu tuduhan mereka loh. Padahal mereka kalau ngerti, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang umi, nggak bisa baca tulis. Ya, ketika ngambil Pahit. Tapi anehnya dengan kayaknya itu mereka masih nuduh tuh bahwa Nabi Muhammad itu menjiplak kitab suci agama lain. Ya, menjiplak butuh kalian membaca. Karena Anda mungkin jiplak suatu tanpa Anda membaca dulu. Ngerti? Anda mau jiplak, saya mau jiplak buku Harry Potter. Bisa nggak? Nggak bisa kalau saya nggak baca dulu. Berarti butuh kemampuan membaca ya apa yang saya jiplak. Jadi kalau Nabi itu umi, nggak bisa baca tulis, kok bisa ada tuduh begitu? Nah, tapi konyolnya mereka ada tahu begitu, masih mereka tuduh. Nah, itulah. Jadi sebenarnya Allah sudah membuktikan bahwa mereka tuh begitu. Nggak paham. Ya, mereka ngomongnya begini, tapi masih juga nuduh. Aneh. Contoh kayak mereka tahu bahwa orang ini sakit, ternyata rumah sakit, nggak sadar diri. Tapi mereka tuduh orang ini mencuri. Orang ini nggak rumah sakit, orang ini mencuri. Gimana bisa? Kan bertolak belakang sama kayak Nabi Muhammad. Udah tahu Nabi itu mereka katakan nggak tahu nggak bisa baca tulis, tapi tuduh juga Nabi Muhammad menjiplak kitab suci agama lain. Nabi Muhammad itu adalah menuliskan kitab sendiri. Nah, itu anehnya guys. Itu harus dipahami. Jadi ada tujuan kenapa Nabi itu dibuat seperti itu, biar orang tuh gak bisa nuduh. Walaupun faktanya ada nuduh, berarti orang yang nuduh ini adalah salah kaprah. Udah jelas begitu pasti dituduh guys. Ini aneh sekali, absurd logikanya kan. Nah, lalu biar kita tahu juga ya, ingat, Nabi utusan Tuhan, dia menerima informasi dari Tuhan. Jadi dia nggak perlu bisa baca tulis. Kenapa? Karena dia informasi dari Tuhan itu tidak perlu dijiplak atau dicontek atau di apa, nggak perlu. Dia tinggal menyampaikan, ya Tuhan mewahyukan kepada dia, memfirmankan pada kita, pada dia, pada Nabi Muhammad, dia sampaikan pada kita. Jadi dia tuh hanya butuh modal untuk mendengar, ya, dan berbicara. Sudah selesai, nggak perlu baca tulis, nggak perlu. Karena kayak saya misalnya, kayak juru bicara presiden, dia hanya perlu kemampuan untuk mendengarkan presiden ngomong dan menyampaikan kepada publik. Selesai, nggak perlu dia punya kemampuan untuk menulis baca, nggak perlu sebenarnya guys. Karena itulah namanya juru bicara. Ingat, juru bicara presiden itu beda dengan namanya juru tulis, beda. Juru ketik beda lagi. Juru ketik memang harus bisa nulis. Juru teks, salin juga harus bisa nulis. Tapi juru bicara nggak perlu. Dia hanya punya harusnya kemampuan menangkap pembicaraan orang dan kemampuan untuk menyampaikan kembali apa yang orang itu bicarakan. Itu poinnya, guys. Perintah dalam Quran atau hadis, di mana umat Nabi harus ikut seperti Nabi dalam hal tidak bisa baca dan tulis. Oh, nggak begitu logikanya. Kita tahu mana yang diikuti, mana yang tidak. Jadi gini, nggak semuanya dari Nabi itu kita ikutin, nggak semuanya. Contoh Nabi poligami, ya kita ngapain ikutin? Wong kita nggak semuanya mampu kok. Saya nggak mampu poligami, terus terang. Istri satu saya udah repot ngurusnya, apalagi istri dua, nggak mampu saya poligami. Saya sadar diri. Saya nggak mungkin ikut Nabi yang poligami istrinya sampai belasan, nggak mungkin. Tapi ada yang mungkin loh. Jadi ini adalah nggak semua yang Nabi contohkan kita ikutin. Juga contoh misalnya Nabi nggak bisa tulis, ini nggak kita contoh. Kita harus bedakan antara dia dengan kita.
dia adalah nabi yang menerima informasi dari Tuhan, juru bicara Tuhan. Tidak perlu dia tuh punya kemampuan baca tulis, tapi kita perlu. Kenapa? Karena kita perlu bisa membaca apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Ya, karena kita adalah posisinya adalah penerima. Kita adalah konsumen akhir gitu. Allah produsen, Nabi Muhammad distributor, kita konsumen. Konsumen harus bisa baca tulis. Kenapa? Karena kita tuh membaca apa yang dituliskan oleh para sahabat yang menuliskan apa yang Nabi Muhammad katakan. Kita perlu kemampuan baca tulis. Dan kita perlu kemampuan tulis untuk menuliskan kembali. Nabi nggak perlu itu, karena yang menuliskan itu adalah orang lain. Nabi hanya perlu menyampaikan apa yang dengarnya. Yang nyatet siapa? Orang lain. Itu poinnya guys, yang harus dipahami. Meskipun tidak dilarang, tapi faktanya bangke, Aristo dan Umar sepertinya kurang belajar membaca. Apakah mungkin? Jadi kalau nggak tahu bab itu Islam, nggak usah ngomong deh, ya kan? Jadi nggak semua nabi itu kita ikutin, nggak semuanya. Contoh, nabi berperang untuk membebaskan wilayah-wilayah dari penjajahan, itu nggak perlu kita tiru, ya. Karena apa ya? Nabi itu dia punya pasukan, dia punya kekuasaan, kita nggak punya. Ya Anda kalau nggak punya kekuasaan ya Anda biasa-biasa saja kayak saya nih. Saya nggak punya kekuasaan, nggak punya tentara, nggak punya pasukan, ya saya begini saja. Nggak mungkin saya tiba-tiba seorang Israel, nggak mungkin. Jadi guys ya, nggak semua di Nabi itu diikutin, nggak semuanya, ya. Itu poinnya guys di situ. Juga kayak misalnya Nabi itu kan Isra Mi'raj ke langit ke-7. Masa kita ikutin? Makanya Firman nggak ngerti mana harus diikutin Nabi, mana itu yang nggak paham gitu. Nggak semua diikutin guys. Yang mana-mana yang apa aja yang kita bisa lakukan dan memang kita tuh ibaratnya memang memang harus dilakukan, itu baru kita ikutin gitu. Yang nggak perlu kita ikutin ya itu. Nabi nggak bisa tulis, nggak usah kita ikutin, karena dia memang punya tujuan untuk itu, kita nggak punya tujuan guys. Jadi Tuhan tuh tidak menciptakan kita dalam kondisi itu, tapi Nabi memang menciptakan Tuhan dalam kondisi itu bedanya guys. Kecuali kalau kita sama kayak Nabi, tapi kita kan nggak punya tujuan kayak Nabi. Kita nggak dapat informasi dari Tuhan, jadi ngapain juga Tuhan buat kita nggak bisa baca tulis. Kecuali memang kalau kita tuh malas belajar guys, itu poinnya. Juga tidak tahu. Terbukti dari bagaimana mereka menanggapi video dari Bapak Bambang Nursena dengan judul Islam Awal Tak Mengenal Nama Yerusalem. Teman-teman ingat ya judul videonya. Dan berikut ini poin yang disampaikan Pak Bambang sesuai dengan judul. Makanya kedatangan kita ke Tanah Suci, kita diingatkan kembali dengan peristiwa Hadrianus, dan itu dicatat dalam sejarah. Salah satu yang mencatat itu adalah seorang sejarawan yang bernama Dio Cassius. Dio Cassius itu mengatakan setelah Hadrian menaklukkan kota suci Yerusalem, maka ada 3 kebijakan. Nama Yerusalem dihapus dari muka bumi, karena nama itu selalu menyalakan pemberontakan, diganti dengan Alia Capitolina. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam datang ke Tanah Suci, nama perjanjiannya perjanjian dengan orang-orang Ilia. Ilia itu nama yang diberikan oleh Hadrianus, Alia Capitolina. Nah, jadi dalam videonya Pak Bambang katakan bahwa nama Yerusalem, saya ulangi, nama Yerusalem tidak dikenal oleh Islam awal. Terbukti dalam sejarah bahwa nama Yerusalem diganti dengan Aelia Capitolina oleh Kaisar Hadrian. Bukti sejarah yang kedua adalah pada saat Umar menguasai daerah yang dulu bernama Yerusalem. Umar tidak menggunakan kata Yerusalem dalam membuat perjanjiannya. Yang dia gunakan adalah nama baru yang diberikan oleh Kaisar Hadrian, yaitu perjanjian dengan orang-orang Aelia. Jadi antara judul video dan isi video dari Pak Bambang Nursena nyambung. Kembali kita lihat judul video Pak Bambang. Bentar ya, gini. Kita ingat ya, di Quran itu nggak semuanya adalah, bukan nggak semuanya ya, justru semuanya itu adalah bukan kesaksian manusia, tapi firman Tuhan di Quran ya, beda sama hadis. Jadi info yang Tuhan sampaikan di Quran itulah info yang valid karena dari Tuhan, nggak mungkin salah karena Tuhan yang menyampaikan.
Beda dengan di hadis itu mungkin ada kesalahan. Makanya hadis itu ada tingkatan ya. Karena namanya kesalahan manusia itu adalah tidak lepas dari kira salah. Beda dengan kesalahan Tuhan gitu kan. Nah, jadi kalau kata Yerusalem itu ada dalam Quran, ya meskipun misalnya zaman Umar nggak kenal, misalnya gitu kan, itu adalah suatu hal yang valid. Karena Tuhan tuh tahu segalanya. Dia tahu bahwa itu dulu sebutannya Yerusalem. Lalu diubah jadi itu, Tuhan tuh tahu, sehingga dia tuliskan itu melalui firman-Nya, disampaikan melalui firman-Nya. Nah, jadi itu harus pahami. Jadi Anda harus tahu info dari Tuhan itu beda dengan info di manusia. Kalau info manusia tadi itu cerita sejarah kan, bisa benar bisa salah. Tapi Tuhan tak mungkin salah guys, karena Tuhan adalah yang tahu segalanya. Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Lucunya, yang sampai di kepala bangkai, Aristo dan Valenaka Umar. Menjadi seperti ini. Pertama kita saksikan video Valenaka Umar. Mereka tuh kalau bikin judul itu nggak mikir apa ya. Katanya profesor ya kan, tapi bikin judul aja geblek gitu loh. Udah lama, jangan lamar, kasihan lah. Dia bikin judul Islam awal tak mengenal Yerusalem. Itu judulnya ya, nggak ada tanda tanya di sini ya. Islam awal tak mengenal Yerusalem. Ini mana ya ini dia ya? Kayaknya profesor. Jadi dia kalau ini benar guys, kenapa kita katakan ini salah ya? Islam awal tak mengenal Yerusalem. Jadi gini, Islam awal tuh adanya kapan? Zaman Nabi Adam, itu Islam awal ya. Islam awal. Yang orang kira bahwa Bambang Senani sedang menyampaikan Islam awal itu adalah fase pertama dari Nabi Muhammad. Itu bukan Islam awal. Ya, beda. Islam itu adalah agama sesatunya yang diridhoi Tuhan, yang terus disempurnakan seiring waktu. Makanya dulu ada kitab yang kita wajib percaya itulah Taurat, Zabur, Injil. Disempurnakan terus. Dikasih dulu kitab Taurat, sambung Zabur, Zabur dulu baru Taurat, baru balik lagi gitu kan. Lalu Injil baru Quran. Itu bersambung, itu berseris gitu. Ya. Jadi Islam awal adalah zaman Nabi Adam, itu dari Islam itu. Sampai sekarang gitu, guys. Cuman di luar Islam ada penyimpangan, ya itu kayak agama Yahudi, agama Kristen, agama apa lagi Ahmadiyah segala macam, Syiah gitu kan. Itu penyimpangan agama Islam. Jadi Islam itu adalah bukan agama yang datang, jadi waktu bukan sedang bawa agama baru. Dia sedang meneruskan agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya seperti Musa, Yesus, Daud dan sebagainya, guys. Mana ya ini dia ya? Kayaknya profesor gitu. Profesor lah ya, S1 lah, S2 lah, S3 lah, nggak berani debat lagi lah dia. Ya. Kita berhenti sejenak. Judul video Pak Bambang sangat jelas, Islam awal tak mengenal nama Yerusalem. Tapi Valenaka Umar membacanya, Islam awal tak mengenal Yerusalem. Saya tidak mengerti, kok bisa satu kata yang segede gambaran dia tidak baca. Ada kata nama di sana, kenapa tidak dibaca? Apakah tidak bisa baca? Akhirnya karena dia yang tidak bisa baca, yang dia salahkan adalah orang lain. Mereka tuh kalau bikin judul itu nggak mikir apa ya. Katanya profesor ya kan, tapi bikin judul aja geblek gitu. Udah lama, jangan lamar, kasihan lah. Dia bikin judul Islam awal tak mengenal Yerusalem. Itu judulnya ya, nggak ada tanda tanya di sini ya. Islam awal tak mengenal Yerusalem. Ini mana ya ini dia ya? Kayaknya profesor gitu. Lalu dengan model begini mau ajak Pak Bambang debat. Tidak berhenti di situ. Valenaka Umar bahkan menantang tim Pak Bambang untuk Target saya gini ya, apa saya bilang ya, misalnya gini, saya sebut gini misalnya ya. Makanya saya bilang hati-hati bikin judul, ya, karena itu rancu nanti, karena pandangan orang beda-beda tafsir gitu. Jadi Islam awal, ini kita udah beda pendapat. Kita yang Islam yakini Islam awal itu adalah zaman Adam, itu Islam awal. Zaman Adam, lalu nabi-nabi setelahnya itu Islam awal. Lalu ada Islam pertengahan dan zaman Islam akhir itu zaman Muhammad, itu Islam akhir namanya. Kita beda pandangan sama hal itu, makanya hati-hati. Nah, kayak misalnya kayak nama Yerusalem dengan Islam saja. Bisa gini, contoh misalnya ya. Misal sebut bahwa misalnya kita tahu ada kota saya namanya Pekanbaru. Ya. Dulu kita nggak tahu nama kotanya apa, nggak tahu kita. Waktu zaman kerajaan dulu kita nama kotanya apa kita nggak tahu. Kan Pekanbaru itu adalah suatu kota nama yang dikasih kemudian.
atau Jakarta deh. Dulu kan namanya itu adalah Batavia. Itulah. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa Indonesia awal tidak mengenal kata Batavia, nama Batavia dengan tidak mengenal Batavia, itu ada hal yang mirip kalau tidak didetailkan. Rancu, guys. Anda bayangkan ya, orang-orang Indonesia awal tidak mengenal nama Batavia. Itu kalau dikatakan bahwa orang-orang Indonesia awal tidak tahu, tidak kenal Batavia atau tidak kenal nama Batavia, itu kan suatu hal yang mirip, ya, mirip. Jadi sama-sama orang tua akan kok tidak dijelaskan ya, tidak didetailkan atau tidak harusnya bikin dalam kurung kayak gitu kan, bikin aja gini ya, intinya adalah nama atau itu sebutlah dalam kurung misalnya buat kayak gitu kan, atau dikasih lah di penjelasan deskripsi bahwa yang kita maksud dengan tidak mengenal nama Yerusalem adalah begini, bahwa dulu tuh kasih aja gitu deskripsi singkat gitu kan, jadi biar orang tuh paham gitu, karena rancu juga antara nama Yerusalem dengan Yerusalem itu hal rancu, sama kayak misalnya saya bilang bahwa orang-orang dulu tidak mengenal nama Batavia atau orang dahulu tidak mengenal Batavia, kan mirip-mirip guys. Nah, itu harus dipahami. Kemiripan itu yang membuat orang tuh rancu, karena kita masalahnya berbeda tafsir dengan hal itu gitu kan. Bikin judul tandingan gitu, Bambang Nursena ini melakukan kebohongan publik gitu. Kalau misal Pak Bambang Nursena ini merasa tersinggung atau merasa dirugikan, silakan Pak Bambang Nursena dan timnya bikin laporan delik aduan nama Bang Umar. Buset, ini bukan lagi ngajakin diskusi berarti. Ngajakin mau dilaporkan kan gitu. Iyalah. Lihat judul saya itu bikin judul bongkar kebohongan Bambang Nursena. Kalau judul saya nggak benar, saya bisa kena delik aduan gitu. Kira-kira dari timnya Bambang Nursena berani nggak membuat satu delik aduan sama saya terkait dengan judul saya? Kan judul saya, kalau judul saya nggak benar kan Pak Bambang Nursena merasa difitnah kan gitu. Dan itu masuk dalam delik gitu. Kalau Pak Bambang mau, Valen ini bisa dipolisikan. Karena dalam judul videonya dia sudah menuduh Pak Bambang berbohong. Padahal yang tidak bisa baca dia sendiri. Dan dalam videonya Pak Bambang sudah jelaskan bagaimana nama Yerusalem dihapus. Sekarang kita pindah ke video Bangkei dan Aristo. Jadi meskipun dihapus pun tetap mengenal harusnya. Contoh misalnya, kita misalnya hidup di zaman dahulu ketika Batavia ada, ya, ingat Umar kan, itu kan kejadian itu kan zaman Umar, ya, zaman Umar atau zaman sebelumnya itu kan umat Islam sudah ada waktu itu. Kalau kita ngomong tentang umat Islam Nabi Muhammad ya, udah ada, bahkan umat Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi mau nggak mau, suka-suka mereka tahu harusnya. Ini baik dihapus pun, diubah pun mereka tahu, karena umat Islam itu adalah hidupnya sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam, itu Islam pertama. Jadi kalau kita pakai perspektif Islam, ini kena Bambang Nursena, logikanya kena dia. Karena tapi mungkin lah bisa dimaafkan karena mungkin dia nggak tahu bahwa Islam awal itu adalah bukan sejak zaman Nabi Muhammad, adalah sejak Nabi Adam. Mungkin maksudnya adalah awal mula zaman Nabi Muhammad, mungkin itu bisa diterima. Tapi kalau awal mula Islam nggak bisa dapat kita terima, karena Islam itu bermula bukan dari Muhammad. Nabi Muhammad itulah nabi penutup. Artinya sebelum dia ada nabi pembuka, nabi tengah-tengah ada. Artinya itu tadi dia bukan ibaratnya dia tuh bukan bukan dari dia mulai Islam tuh, tapi dari sebelumnya. Itu gue pikir guys. Dengan satu tema yang cukup menarik, merespon atau mereaksi narasi dari seorang Dr. Bambang Nursena, ya, yang di dalam narasinya mengatakan bahwa Islam baru mengenal Yerusalem, Islam awal baru mengenal Yerusalem itu ke sini. Artinya dalam narasinya itu Islam itu baru ada sejak ke sini, gitu, kira-kira.
Jadi yang lebih mengenal tentang Yerusalem itu adalah Ya kan iya, betul itu. Kata-kata itu betul. Kenapa? Karena bukan hanya Bang Nusena yang menganggap begitu, bahwa Islam itu baru ada zamannya Nabi Muhammad. Ya memang nggak ngerti, mereka ini nggak ngerti mau bilang apa lagi. Ya, Bang Nusena nggak ngerti, orang Kristen nggak ngerti bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi pembuka atau Nabi satu-satunya, tapi adalah dia tuh rangkaian Nabi dari nabi-nabi dari agama Islam. Dan dia adalah Nabi penutup. Artinya Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, Nabi pembuka itu guys. Itu lagi bikinnya. Dan itu Bang Nusena nggak tahu itu. Maka dia bikin judul begitu. Umat Islam itu tahu. Itu dihapus kan tahu umat Islam. Gitu. Karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam guys. Itu lagi bikinnya. jadi yang lebih mengenal tentang Yerusalem itu adalah Kristen. Dan boleh dikatakan dalam narasinya Pak Dr. Bambang Mursena yang terhormat mengatakan bahwa Islam itu tidak punya otoritas tentang Yerusalem. Begitu, jadi teman-teman sudah jelas semua. Ya, saya kenapa kemudian merespon karena secara tidak sengaja lewat di beranda saya. Jika Pak Bambang Mursena mengatakan bahwa Islam awal-awal tidak mengenal Yerusalem, ini sangat-sangat pembodohan. Ya, jadi itu tidak benar. Yerusalem itu adalah kota milik umat Islam. Kan khusus untuk Pak Bambang. Umat Islam itu tahu, kenal dia. Karena umat Islam itu hidup sejak zaman Nabi Adam. Udah ada umat Islam, ya. Nabi Adam udah ada umat Islam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim udah ada umat Islam, guys. Zaman Yesus juga, zaman Nabi Muhammad juga. Jadi umat Islam itu pasti tahu tentang hal itu. Ya, mereka hidup zaman itu tahu, karena mereka adalah juga umat Islam. Kalau mereka percaya kepada Nabi yang diutus, misalnya waktu itu diutus Nabi Musa, ya mereka Islam. Kalau mereka percaya Nabi Isa atau Yesus, ya mereka Islam gitu guys, itu poinnya. Pak Bambang bilang orang Muslim tidak mengenal Yerusalem. Pak Bambang, kalau nggak ada orang Muslim, dunia tidak kenal Yerusalem. Betul. Fakta. Yang memperkenalkan Yerusalem kepada dunia itu orang Muslim. Betul. Sepertinya mereka tidak mau belajar membaca. Apakah mereka mau mengikuti Nabi? Saya juga tidak tahu. Padahal dengan jelas video Pak Bambang judulnya. Dia ini sedang mencemooh Nabi Muhammad. Dia menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Ingat, Nabi itu dapat info dari Tuhan. Info A1 dari Tuhan. Info itu didengarkannya, bukan dibacanya. Ya. Makanya ketika Jibril datang mengatakan bahwa bacalah, aku nggak bisa membaca. Kan akhirnya Jibril yang membuat dia bisa baca. Ya, karena memang itu dalam bentuk teks. Dan ini kan tidak dalam bentuk perkataan Tuhan, firman Tuhan gitu. Jadi nggak ngerti dia. Kalau kita ya untuk tahu informasi itu kita memang harus baca. Ya, kalau dia Nabi nggak perlu. Karena semua info dari Tuhan. Kita nggak punya akses Tuhan, nggak punya kita. Kita bukan Nabi yang resmi, ofisial, yang kompeten, yang memang ditugaskan untuk menyampaikan firman-Nya. Kita manusia biasa. Kita nggak pernah tahu mendengar firman Tuhan yang langsung Tuhan sampaikan. Kita nggak pernah, nggak seperti Nabi guys. Jadi beda lah, nggak mesti. Jadi ada jangan samakan Nabi dengan manusia biasa, itu poinnya yang harus pahami kan. Mau tak mengenal nama Yerusalem. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran, kata Yerusalem tidak ada. Kalau Islam sudah kenal nama Yerusalem, kenapa tidak ada nama Yerusalem dalam Quran? Di situ poin yang disampaikan Pak Bambang. Setelah itu mereka ingin... Ini begini ya. Jadi Tuhan itu menyampaikan dalam Al-Quran itu adalah bukan seperti mengulang-ulang. Ya. Nggak ngulang-ulang dia. Jadi suatu hal yang disampaikan kita sebelumnya itu nggak perlu lagi diulang-ulang. Ingat, ada baca Alkitab yang itu adalah ada Injilannya. Ya, perkataan Yesus. Ya. Anggaplah itu Injil Matius, anggaplah kesehatan manusia langsung Injil. Itu ada tuh, ya, tentang Yerusalem tuh banyak disebut. Misalnya mereka berdoa 3 kali sehari dengan menghadap berlutut menghadap ketika tingkat rumah itu menghadap ke Yerusalem. Ada itu. Jadi konsep lagi sebut ulang nggak perlu, guys. Jadi kitab suci itu bukanlah buku pengulangan, bukanlah buku jiplak, contekan, bukan. Sama kayak Anda bayangkan ada buku SD, SMP, SMA, kuliah, itu sama kayak buku Taurat, Zabur, Injil, Quran. Buku berseri.
buku yang diturunkan kepada tiap-tiap nabi, yang makin ke belakang nabi itu makin menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Itu guys, makanya sama kayak buku kuliah menyempurnakan buku SMA menggenapi menyempurnakan buku SMP, gitu tuh sampai ke TK gitu kan. Nah, jadi ngapain juga buku SMP ngulang pelajaran SD? Ngapain? Kok SD pertama-tama kurang-kurang, ya SMP mungkin sudah pada yang kompleks, misalnya siku gitu kan. Nah, mungkin kuliah sudah sampai kepada heksagon segala macam guys. Itu yang harus dipahami. Ini nggak ada lagi tuh, ada lihat di kuliah tuh belajar 1+1 berapa, nggak ada. Ngapain coba ya kan? Ingin menantang Pak Bambang untuk debat. Bahkan Bangkai mau debat 1 lawan 1. Jangan ngaku-ngaku Pak Bambang. Mari kita duduk sama-sama, debat terbuka boleh, siap. Gitu loh. Jangan ngumpet aja bikin video pendek. Iya, mau kayak nama mau kayak nama mau, betul. Dengan hormat boleh. Kalau debat saya nggak mau. Masalah gini loh, kita punya apa ya? Kita punya iman tuh yang tidak dipahami Bambang, makanya kita tuh pede debat. Jadi kita tuh sedang menyampaikan sesuatu yang Bambang tidak tahu, yaitu tentang imannya Islam gitu. Islam tuh meyakini bahwa Islam tuh sudah ada sejak awal mula manusia diciptakan, Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu agama Islam. Itu diketahui mungkin oleh Bambang Nusena. Dia tahu mungkin Nabi Adam itu adalah satu nabi dalam Islam, tapi dia nggak ngerti kalau logikanya kalau Nabi Adam itu adalah salah satu nabi dalam Islam, artinya Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Itu nggak mungkin sampai di kepala pikiran Bambang Nusena. Jadi kalau debat ya kita tinggal keluarkan iman kita, keyakinan kita, selesai perkara gitu kan. Mau, betul. Dengan hormat boleh. Boleh. Mau kayak nama mau, betul. Kita duduk berdua aja, jangan ada yang lain. Berdua aja. Saya sama dia berdua aja. Ayo. Kalau tidak terima, silakan layangkan surat, kirim via email. Kita debat duduk terbuka gitu loh. Jangan ngumpet, cuman bikin video. Kayak nama aja ya, kayak nama sama dia bunga deh, berduaan ya. Berdua aja ya. Sedap. Parah loh, senang. Hati senang. Kalau kualitas Bangkai dan Aristo dan Valen yang membaca judul aja tidak bisa, bagaimana mungkin Pak Bambang mau terima tantangan dengan kualitas demikian? Oh, nggak ngerti dia. Bahwa esensi yang kita sampaikan oleh Kenama dan Aristo itu adalah esensi. Bahwa manusia tidak paham bahwa Islam itu ada sejak awal manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam. Nabi Muhammad itu bukanlah nabi pembuka, nabi tengah-tengah, bukan satu-satu nabi. Dia adalah nabi menutup dari rangkaian nabi-nabi yang datang sebelumnya. Jadi aslinya Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu, bukan sejak zaman Nabi Muhammad, guys. Itu poinnya. Demikian. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai, Aristo dan Valen Aka Umar. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ulang lagi nih, udah saya tonton lagi. Saya intinya adalah yang saya bilang tadi ya, bahwa sungguhnya umat Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Karena Adam itu umat Islam juga. Nah, Adam itu adalah nabi sekaligus umat Islam. Dia nabi sekaligus umatnya. Ngerti nggak maksudnya? Karena kan dia tuh sebagai nabi kan, ya. Adam itu kan manusia pertama. Jadi nggak mungkin punya umat. Ya dia juga umatnya. Itu beda Adam sama kita. Atau beda Adam dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang bukan umat. Kan dia nabi, ada umatnya. Adam nggak punya umat. Kan dia adalah satu-satunya waktu itu. Umatnya mungkin Nabi Hawa, mungkin Siti Hawa, istrinya atau anaknya gitu kan. Nah, jadi itu harus dipahami guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.